Air putih, sesuatu yang kita semua tahu penting untuk tubuh kita. Setiap hari, kita disarankan untuk minum banyak air agar tetap terhidrasi, menjaga kesehatan kulit, dan mendukung fungsi organ tubuh. Namun, pernahkah Anda berpikir bahwa terlalu banyak air juga bisa berbahaya? Seorang wanita dengan usia 41 tahun, yang kita sebut saja Maria, adalah orang yang selalu menjaga kesehatannya dengan penuh disiplin. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat untuk berolahraga, mengatur pola makan, dan pastinya minum air putih dalam jumlah banyak. Namun, kebiasaannya ini berawal dari sebuah obsesi. Di dunia yang semakin gencar dengan tren hidup sehat, Maria merasa semakin banyak air yang diminum, semakin baik untuk tubuhnya. Ia mendengar dari berbagai sumber bahwa hidrasi yang cukup bisa mencegah penuaan, meningkatkan energi, bahkan mengurangi risiko penyakit. Maria merasa bahwa untuk tetap sehat, ia harus lebih dari sekadar cukup. Ia mulai menambah asupan airnya, bahkan sampai 5 liter per hari, lebih dari yang disarankan oleh para ahli. Ia merasa lebih segar, lebih hidup, seolah air menjadi kunci rahasia kehidupannya yang lebih baik. Tapi, siapa sangka, kebiasaannya ini akan membawa malapetaka yang mengancam nyawanya. Maria tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan minum air yang dianggap sehat, justru membawa tubuhnya menuju jurang bahaya. Awalnya, gejala yang ia rasakan tampak sepele, sering buang air kecil, sedikit pusing, dan rasa lelah yang ia anggap sebagai akibat dari aktivitas sehari-hari. Namun, di balik semua itu, tubuh Maria mulai kehilangan keseimbangan. Maria sebenarnya sedang mengalami hiponatremia, kondisi ketika kadar natrium dalam darah turun drastis. Natrium adalah mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam dan luar sel tubuh. Ketika terlalu banyak air masuk ke tubuh, cairan ini mengencerkan natrium, sehingga mengakibatkan sel-sel tubuh membengkak, termasuk sel otak. Gejala ini berkembang secara bertahap, mulai dari sakit kepala ringan, tubuh terasa lemah, hingga Maria mulai merasakan mual dan muntah. Semakin parah, ia mengalami kebingungan dan kesulitan bernapas. Maria bahkan mulai kehilangan koordinasi tubuhnya, membuatnya sulit berjalan atau berdiri tegak. Disinilah bahaya sesungguhnya. Pembengkakan otak akibat kelebihan air bisa menyebabkan tekanan intrakranial meningkat. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat berujung pada kejang, koma, bahkan kematian. Menurut penelitian New England Journal of Medicine, kasus water intoxication memang jarang terjadi, tetapi seringkali ditemukan pada individu yang percaya bahwa hidrasi berlebih sangat baik untuk tubuh. Gejalanya bisa menipu, terlihat seperti gejala penyakit ringan hingga akhirnya mencapai kondisi kritis. Maria mulai menyadari ada yang salah ketika tubuhnya tidak lagi merespon seperti biasa. Malam itu, dia terbangun dengan rasa sakit luar biasa di kepala dan tubuh yang seolah tidak berdaya. Ketika ia mencoba minum lebih banyak air untuk mengatasi rasa hausnya, ia justru memperburuk keadaan tanpa menyadarinya. Kesadaran Maria semakin kabur, hingga keluarganya menyadari bahwa ini bukan gejala biasa. Mereka segera membawanya ke rumah sakit, dan disinilah perjuangan Maria untuk bertahan hidup dimulai. Ketika Maria tiba di rumah sakit, tubuhnya lemas dan kesadarannya mulai menurun. Dokter yang bertugas segera memulai proses pemeriksaan. Langkah pertama adalah melakukan wawancara medis cepat untuk mengidentifikasi gejala utama dan kebiasaan Maria. Keluarganya menyebut bahwa Maria telah minum air dalam jumlah besar, yang langsung mengarah pada kecurigaan, water intoxication atau keracunan air. Dokter memulai dengan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah, detak jantung, dan kadar oksigen dalam darah. Semua ini penting untuk mengevaluasi kondisi tubuhnya secara keseluruhan. Namun, salah satu pemeriksaan paling penting adalah tes darah. Tes darah Maria menunjukkan kadar natrium yang sangat rendah, jauh di bawah batas normal. Normalnya, kadar natrium dalam darah berkisar antara 135 hingga 145 molel. Namun,
Hasil Maria menunjukkan angka yang mengkhawatirkan, sehingga dokter mengonfirmasi bahwa ia menderita hiponatremia berat. Dalam kondisi hiponatremia, otak menjadi salah satu organ yang paling rentan. Karena sel-sel otak membengkak, akibat penurunan kadar natrium, tekanan dalam tengkorak meningkat, yang dapat memicu gejala serius seperti mual, muntah, kejang, hingga koma. Dokter segera memasukkan Maria ke ruang perawatan intensif untuk pengawasan ketat. Mereka mulai mengatur cairan infus dengan konsentrasi natrium yang hati-hati. Proses ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, karena menaikkan kadar natrium terlalu cepat juga berisiko menyebabkan kerusakan permanen pada otak, kondisi yang dikenal sebagai osmotic demyelination syndrome. Sambil memantau kadar elektrolitnya, dokter juga melakukan tes tambahan seperti elektrokardiogram, EKG, untuk memastikan bahwa tidak ada dampak serius pada jantung Maria, karena ketidakseimbangan elektrolit juga dapat mempengaruhi ritme jantung. Maria mulai sadar akan bahaya yang ia hadapi. Di sela-sela perawatan, dokter menjelaskan kepadanya bahwa meskipun air minum itu penting, tapi segala sesuatu yang berlebihan bisa berbahaya. Ia mendengarkan dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa ia telah mengabaikan batasan tubuhnya sendiri. Setelah kondisinya mulai stabil, perjalanan pemulihan Maria dimulai. Dokter menjelaskan bahwa proses ini akan berlangsung secara perlahan, mengingat tubuhnya harus beradaptasi kembali dengan kadar natrium yang normal. Hari-hari pertama di rumah sakit penuh dengan pengawasan ketat, karena meski terlihat membaik, ada risiko komplikasi. Untuk mengembalikan kadar natrium secara bertahap, Maria diberikan larutan hipertonik melalui infus. Selain itu, dokter juga mengontrol jumlah cairan yang ia konsumsi. Setiap tetes air yang masuk harus diperhitungkan dengan cermat. Selama masa ini, Maria juga mengalami sejumlah hal-hal yang tak terduga. Di hari ketiga perawatan, Maria tiba-tiba merasakan nyeri hebat di dadanya. Para keluarga yang ada di ruangan itu tiba-tiba panik lalu seorang berlari ke ruang perawat. Tim medis langsung bertindak cepat, mengira ada komplikasi pada jantung atau paru-paru. Pemeriksaan EKG dan röntgen pun dilakukan. Beruntung, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa nyeri tersebut hanyalah efek samping dari stres tubuh yang beradaptasi kembali, bukan serangan jantung. Namun, ini memberikan peringatan bahwa pemulihan tidak selalu berjalan mulus. Selain fisik, Maria juga perlu memulihkan kondisi mentalnya. Rasa cemas dan takut akan kematian sempat menghantui pikirannya. Psikolog rumah sakit membantu Maria mengatasi trauma ini, memberikan terapi untuk mengelola stres dan memperbaiki pola pikirnya terhadap kesehatan. Dokter pun memberikan panduan baru tentang asupan cairan yang tepat. Maria diajarkan untuk mendengarkan sinyal tubuhnya, minum saat haus, dan tidak memaksakan diri untuk memenuhi angka tertentu yang sebenarnya tidak diperlukan. Setelah 2 minggu perawatan, Maria diperbolehkan pulang. Namun, ini bukan akhir dari perjalanan. Pemulihan penuh memerlukan perubahan gaya hidup yang signifikan. Maria kini memulai rutinitas baru dengan pola makan seimbang dan minum air secukupnya. Kisah ini menjadi pelajaran besar bagi Maria, dan juga bagi kita semua, bahwa bahkan sesuatu yang terlihat sederhana dan baik seperti air putih, bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Setelah melewati masa kritis, Maria kini merenungi pengalaman pahitnya. Di suatu sesi terapi bersama keluarganya, Maria berbagi penyesalan terdalamnya. Dia menyadari bahwa obsesinya untuk hidup sehat telah membawanya ke ambang maut. "Saya pikir minum air sebanyak mungkin itu baik. Setiap orang bilang, minum lebih banyak, lebih sehat. Tapi saya lupa, tubuh punya batasannya. Saya terlalu fokus pada angka dan lupa mendengarkan tubuh saya sendiri." Dari pengalaman Maria, kita belajar bahwa keseimbangan adalah kunci. Menurut panduan kesehatan, jumlah air yang dibutuhkan setiap orang berbeda, tergantung pada berat badan, aktivitas, dan kondisi cuaca. Para ahli, seperti Mayo Clinic dan WHO, merekomendasikan kita untuk minum air saat merasa haus. Untuk kebanyakan orang dewasa, sekitar 2 hingga 3 liter per hari cukup, namun kebutuhan ini bisa meningkat saat berolahraga atau cuaca panas. Jika ada satu hal yang saya pelajari,
itu adalah mendengarkan tubuh. Jangan memaksakan diri untuk mencapai angka tertentu tanpa memahami apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda. Maria juga menekankan pentingnya memperhatikan tanda-tanda awal overhidrasi, seperti mual, sakit kepala, atau pusing. Jika gejala-gejala ini muncul, segeralah berhenti minum dan konsultasikan dengan tenaga medis. Hidup sehat itu bukan soal memaksakan tubuh, tapi soal merawatnya dengan cinta dan bijaksana. Kisah ini menjadi pengingat bahwa bahkan dalam hal-hal sederhana seperti minum air, kesadaran dan keseimbangan adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dengarkan tubuhmu, cintai dirimu, dan jangan pernah ragu untuk mencari bantuan medis jika ada sesuatu yang terasa salah. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.